Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Putri Zahratunisa, NIM G00235154. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 2.3. Untuk ini soalnya pokoknya Denis itu seorang mahasiswa SMP, dia tuh jatuh terbentur kepalanya. Setelah itu dia mengaku sulit untuk mendengar, menggerakkan tangan, wajah, sama tidak bisa merasakan nyeri dan suhunya. Untuk yang pertama, jelaskan tentang area Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalisnya. Jadi area Brodmann-nya tuh 4 tuh ada motorik primer, 6 motorik sekunder, 312 itu sensorik primer, 43 tuh area gustatorik, 44 dan 45 itu bicara motorik, 39, 42, 2 bicara sensorik, 41, 42 itu auditori primer, 42 auditori sekunder, 17 itu visual primer, 18, 19 itu ada area visual sekunder. Di situ, traktus piramidalis ini dia itu merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder area Brodmann 4 dan 6 yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di korno anterior medula spinalis. Saat melewati dekusasio piramidalisnya, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral ramus traktus kortikospinalis lateral yang tidak menyilang. Ada traktus kortikospinalis anteriornya. Terus selanjutnya dia tuh berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh motorik cerebri dan traktus piramidalis yang menunjang fungsi traktus piramidalis sendiri. Traktus ekstrapiramidalis ini terdiri dari traktus vestibulospinalis sebagai keseimbangan dan tonus otot, traktus retikospinalis ventrolateral berasal dari pons, traktus retikulospinalis yang lateral itu berasal dari medula oblongatanya, sama tenus L-tilaspil yang berasal dari mesencephalon. Nah, soal selanjutnya itu ada seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Nah, dia tuh sempat terkena stroke. Setelah terkena stroke tersebut, pasien itu tidak bisa mendengar. Soal yang pertama itu jelaskan tentang anatomi ensephalon dan medula spinalis. Yang kedua itu jelaskan tentang anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya itu di mana. Jelaskan tentang circulus arteriosus bilisi sama jelaskan tentang jalur penglihatan mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Yang pertama ensephalon dibagi menjadi 3, prosensephalon, mesensephalon, robensephalon. Nah, prosensephalon itu ada gabungan dari telencephalon dan diencephalon. Kalau mesensephalon itu midbrain-nya, robensephalon itu ada cerebrum, pons, medulla oblongata. Nah, tadi kan di bagian encephalon kan mempunyai beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada cerebrum. Nah, cerebrum ini terletak di bagian encephalon yang paling besar. Letaknya di fossa cranii anterior media terletak di atas dua belahan hemisferium cerebri dexter sama sinisternya. Terus dia tuh dipisahkan viscera longitudinal cerebri yang dihubungkan oleh corpus callosum. Kalau cortex cerebri ini bagian terluar dari cerebrum tersusun atas lipatan-lipatan. Nah, lipatan tuh namanya tuh gyrus. Gyrus tuh yang menonjol. Kalau viscera atau sulcus ini tadi yang dia tuh ke bawah bagian cekungnya. Terus yang cortex cerebri ini dibagi menjadi 6 lobus, frontalis, parietal, temporalis, occipital, limbicus, insula. Selanjutnya di sulci et viscera principalis ini dia tuh terletak di antara gyrus parietal, prensepalis, dan postcentralisnya untuk memisahkan lobus frontal sama parietal. Terus dia tuh ada sulci lateral cerebri sylvie atau viscera sylvie aja yang memisahkan lobus temporalis dari lobus frontal sama parietalnya. Terus yang selanjutnya dia tuh yang memisahkan ada sulcus parieto-occipital yang memisahkan lobus parietal dan lobus occipitalnya. Yang keempat ada sulci calcarina yang berada di facies media hemisferium cerebri, berawal dari bawah ujung posterior cornucallosum hingga porus occipitalis. Banyak korteks visual primer di sini. Terus yang di frontalis ini ada gyrus prensepalis, gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior. Kalau yang parietal ini ada gyrus postcentralis, lobus parietal superior, inferior,
Terus yang selanjutnya temporalisnya ada temporalis superior, temporalis medius, temporalis inferior. Terus di occipitalis ini ada occipitalis superior sama inferior. Kalau yang occipitalis superior inferior ini dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateral. Nah, yang limbicus dia tuh berada di basis medialis hemisferium cerebri yang mengelilingi corpus callosum dan di encephalon. Itu ada gyrus cinguli, parahipokampalis, area subskalosi, formasio hippocampy. Terus yang ini tuh ada gyrus insula, brevis insula, sulcus centralis insula yang memisahkan gyrus longus dan brevis insula, sulcus circularis insula, ada limen insulanya juga. Terus medula spinalis ini dibagi menjadi beberapa. Medula spinalis itu yaitu pembesaran pada medula spinalis ada dua, into mesenteria cervicalis 3 C3 sampai T2, pembesaran klimaks di C6 dan instrumen scantia lumbalis itu di T10 sampai L2, pembesaran itu di T12, konus medularisnya di ujung inferior medula spinalis itu membentuk kerucut cauda equina, struktur buntut pada radises lumbalis sama sacralis. Nah, struktur eksternalnya itu ada visura mediana anterior, posterior, sulcus anterolateral, sulcus posterolateralnya. Struktur internal medula spinalis itu ada substansia alba, funiculus anterior, lateral, posterior, sama ada substansia grisea. Yang alba itu warnanya tuh putih. Yang alba tuh ini kayaknya. Terus yang grisea tuh yang di sini, yang gelap. Untuk yang plexus medulla spinalisnya. Ini tuh ada dibentuk oleh RR primary ventralis nervus cervicalis dari 1 sampai 5 dan nervus spinalis yang berasal dari segmen cervicalis 1 sampai 4. Plexus brachialis berasal dari nervus cervicalis 5, 6, 7, 8 sama nervus thoracica 1. Ada plexus lumbosacralis, lumbalis, plexus sacralis, nervus sacralis 1 sampai 4 dan lain-lain. Nervus cranialnya tuh ada nervus olfactory, opticus, oculomotor, trochlearis, trigeminus, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeus, vagus, accessorius, sama hipoglossus. Itu. Terus ada circulus anteriosus wilisi. Ini ya yang dijelaskan biasanya di PPT ASLab tuh kalau yang arteriosus wilisi ini dia tuh ada arteri karotis interna yang bagian anterior tuh bercabang dari arteri cerebri anterior sama arteri cerebri media. Terus yang kedua tuh arteri vertebralis bisa di arteri basilarisnya, arteri cerebri posterior, terus ada arteri karotis communis anterior sama arteri communis posterior. Selanjutnya ada media refrakta. Media refrakta itu dibagi menjadi 4, kornea, aqueous humor, lensa, vitreous humor. Terus ini bisa dilihat di sini tabelnya. Selanjutnya neurovaskularisasi suplai arteri cabang utamanya itu ada arteri karotis interna, arteri ophthalmica, arteri maxillaris. Inervasi saraf somatiknya tuh musculus extraoculi. Ada 3, musculus obliquus superior, musculus rectus lateral, sama sisanya tuh nervus 3. Jadi ada nervus 4, 6, 3. Inervasinya saraf otonom, simpatis, aktivitasnya tuh musculus dilatator pupillae, dilatasi pupil, penurunan sekresi gland lacrimalis, parasimpatis, arteri, aktivitas muskulus sphincter pupil, kontraksi pupil, peningkatan sekresi glandula lacrimalis sama aktivitas muskulus ciliaris, akomodasi. Terus yang selanjutnya itu jelaskan otot mata apa saja yang berperan di dalamnya menggerakkan bola mata. Jelaskan perbedaan saraf simpatis sama yang parasimpatisnya. Ini yang berperan untuk menggerakkan bola mata yang biasanya itu dia tuh ada rectus superior, obliquus superior, ada rectus lateral, rectus inferiornya, rectus medial, sama ada oblique inferior. Nah, rectus superior itu untuk menggerakkan mata untuk ke atas. Terus kalau yang
lateral tuh untuk ke samping, menjauhi hidung pokoknya. Terus kalau yang inferior tuh mata ke bawah. Kalau yang medial untuk menggerakkan mata ke arah dalam atau yang mendekati hidung, kayak gini, kayak kero gitu. Terus kalau yang obliku superior tuh memutar bagian atas mata yang mendekati hidung, membentuk gerakan depresi dan abduksi. Kalau obliku inferior tuh memutar bagian atas mata menjauhi hidung. Gimana ya? Gini kali. Selanjutnya perbedaan saraf simpatis sama parasimpatis. Kalau yang simpatis ini dia tuh kalau bagian pupil tuh bakal membesar, kalau yang parasimpatis tuh mengecil. Arterinya tuh memperkecil diameter pembuluh, kalau yang parasimpatis tuh membesar diameter pembuluh. Bronkusnya memperluas bronkus, kalau yang parasimpatis itu mempersempit bronkus. Terus itu jantung itu mempercepat detaknya, kalau yang parasimpatis itu memperlambat. Kalau pencernaan makanan tuh memperlambat pencernaan, kalau yang satu tuh mempercepat. Kandung kemihnya tuh mengembangkan kandung kemih, kalau yang parasimpatis itu mengerutkan. Kalau modalitas saraf kranial ini, bagian penting dari sistem syaraf tuh ada 12 pasang syaraf kranial. Tersebar dari bagian depan hingga belakang otak. Nah, fungsinya kranial tuh untuk menghubungkan otak dengan otak, organ indera, kelenjar, dan organ tubuh di bagian leher, kepala, dada, tanpa melewati sumsum tulang. Selanjutnya tuh ada olfaktori, optikus, oculomotorius, trochlea, trigeminal, abdusen fasia, vestibulocochlear, glosopharyngeal, nervus vagus, accessorius, hipoglossus. Kalau olfaktor itu untuk pembau, optik itu melihat, okulomotor menginervasi otot penggerakan otot mata, bola mata, terus kalau trochlear itu untuk menggerakkan bola mata ke atas, terus abdusen itu untuk menggerakkan bola mata ke samping, facialis itu mimik wajah, vestibulocochlear itu keseimbangan sama pendengaran, glosopharyngeal itu untuk lidah, nervus vagus itu yang menginervasi sangat jauh. Sekian dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.